Okay, let's start today's Dhamma class, reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Good evening and welcome to Dhamma class. Today we are going to continue another workup, which is called Anano Sutta Workup, Unheard Before. Selamat malam semuanya, selamat datang. Saya mengucapkan selamat datang kembali kepada kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kelas Satipatthana Samyutta ini di waga yang ketiga, waga yang keempat ya. Eh, Namanya adalah Ananusutta Waga. Ini artinya adalah kelompok tentang hal-hal yang belum pernah didengar sebelumnya. So the later later collection of the sutta are pretty much similar one another. That's why we can finish it faster than before. Hmm. Ya, jadi saya sudah mengatakan semakin ke belakang di bagian Sangyutta ini, sebenarnya sutanya itu eh, makin sejenis ya satu sama lainnya. Jadi karena hampir sama satu sama lain, jadi kita bisa dengan lebih cepat belajar lebih banyak suta pada hari ini. This teaching is very similar to the text of the Dhammacakkappavattana Sutta, the past sermon of the Buddha. Hmm. Jadi di eh, suta pertama di Waga yang ini sangat mirip sekali ya dengan apa yang dikatakan Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. So when the practice of Satipatthana Sutta is well developed, uh, the arising of vision we call, in Pali it is called Chakku. It's just like the eyesight. So vision and jnana, knowledge jnana, something can can be able to understand. Then the Banya wisdom and that can penetrate, and also true knowledge, Vijja, and the light Aloka. So this is what is emphasized is the new knowledge or new vision or new understanding arise through the practice of Satipatthana. Hmm. Ya, jadi di sini seperti di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, kita lihat di sini Buddha mengatakan ketika Buddha melatih Satipatthana ini eh, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya muncul pada Buddha, yaitu muncul suatu penglihatan ataupun dalam bahasa Pali adalah caku ya, cakung. Lalu muncul pengetahuan, ini dalam bahasa Pali adalah nyana. Di pengetahuan ini saya mengatakan bisa artinya adalah untuk mengetahui ataupun suatu kebijaksanaan ya. Lalu yang ketiga yang muncul adalah wija ataupun pengetahuan sejati ya. Lalu yang keempat adalah aloka ataupun cahaya. Jadi empat hal ini muncul eh, hal-hal yang sebelumnya belum pernah didengar sebelumnya oleh Buddha muncul ketika eh, Buddha melatih Satipatthana. Ini yang intinya yang perlu kita tangkap ya, bahwa dengan melatih Satipatthana bisa muncul pengetahuan-pengetahuan ataupun hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. So we can see the three is structure or three knowledge pattern in this sutta. First is realization of four satipatthana as they are. So it's started by the statement, this is. So this is the contemplation of the body. This is the contemplation of the feeling, mind, and phenomena. So this pattern. Number one is recognition of the satipatthana.
way, Satipatthana practice. Hmm. Nah, di sini juga kita bisa teliti ya di dalam sutanya ini sebelum sebelum Buddha mengatakan bahwa muncul cahaya, muncul kebijaksanaan dan sebagainya, di setiap paragrafnya ini Buddha mengatakan eh, ini adalah perenungan jasmani dalam jasmani ataupun di masing-masing satipatthana ya. Jadi pertama itu Buddha mengatakan dulu bahwa ini adalah perenungan jasmani dalam jasmani ataupun ini adalah perenungan perasaan dalam perasaan, ini adalah perenungan pikiran dalam pikiran. Jadi eh, eh, pengetahuan itu munculnya itu setelah Buddha itu bisa mengerti ataupun mengenali empat satipatthana ini sebagaimana adanya. Ini yang ingin ditekankan saya bahwa polanya seperti itu. Mengetahui dulu empat satipatthana ini sebagaimana adanya, baru muncul pengetahuan, kebijaksanaan, penglihatan dan cahaya. So in this Sutta, it is not mentioned that when this recognition of the Buddha on the Satipatthana happen, when this will happen, it does not mention, but we can realize through the Sutta, another Sutta, whenever Sariputta uh, makes the lion roar or very brave utterance. At the moment, he mentioned that also the Buddha agree the Satipatthanas are the practice leading to the enlightenment. That's why when the Buddha, or we can say the Bodhisattva, before the attainment of enlightenment, when he was practicing, he knows or these are the Satipatthana way. Then he practiced. After that, he accomplished in Satipatthana and the seven fetters of enlightenment, Bojjhanga, are developed and attain the enlightenment. That's why we can understand. And this recognition of the four foundation of mindfulness was happening when the Buddha was practicing for the enlightenment. Hmm. Ya, jadi di sini walaupun di sini ada tulisannya ini adalah perenungan jasmani dalam jasmani, ini adalah perenungan perasaan dalam perasaan, pikiran dalam pikiran, ataupun fenomena dalam fenomena ya. Tapi di sini kita tidak mengetahui dengan pasti kapan tepatnya Buddha mengatakan hal ini gitu. Pada tahap latihan mana Buddha mengatakan hal ini gitu ya. Tapi saya mengatakan kalau misalkan kita melihat referensi dari suta yang lain, misalkan suta yang kemarin misalkan ya ketika kita lihat Bante Sariputta itu mengucapkan suatu auman singa ya, suatu ucapan yang sangat lantang dan berani ya. Dan di situ Buddha pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Bante Sariputta. Di situ di suta tersebut Bante Sariputta mengatakan bahwa eh, Satipatthana itu mengarah kepada pencerahan gitu ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Buddha ketika Buddha masih menjadi bodhisatta juga ya, ketika Buddha masih sebagai petapa eh, di saat itu sebelum mencapai pencerahan sempurna, Buddha sudah melihat bahwa menyadari bahwa praktek satipatthana ini bisa membawa kepada pencerahan gitu ya. Dan juga selain satipatthana itu juga Buddha mengatakan hal yang sama terhadap 7 faktor pencerahan. Jika dikembangkan maka bisa mengarah kepada pencerahan gitu ya. Jadi maksudnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa Buddha mengatakan ini adalah perenungan jasmani dalam jasmani dan sebagainya itu ketika Buddha menyadari ketika Buddha masih berlatih. Jadi sebelum selesai latihan gitu ya. Jadi ketika Buddha baru menyadari bahwa oh praktek ini akan membawa ke pencerahan. So yeah, the statement in the past paragraph, the statement in regard to the to things unheard before. It means this Satipatthana path is the Bodhisattva is self-discovery. He have never heard about this practice before, so we can understand following the Buddha is searching for the truth. For 6 years in Uruvela, that time he has approached the different teachers, famous teacher, and the the two famous teachers are Alara Kalama and Udakarama Buddha. Although they have taught to the Bodhisattva about the practice of concentration meditation until the achievement of the
Akancanyayana and Nivasanyarana jhana. These are high level, but they have never taught about the Satipatthana because they haven't known about the Satipatthana. So uh, being left to this teacher and the Bodhisattva discover at that time he has found out for Satipatthana by himself. Hmm. Nah, jadi di sini kita bisa lihat satu bagian lagi ya dari sutta ini, yaitu di sini Buddha mengatakan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jadi di sini kita bisa apa ya, menginterpretasikan, mengartikan bahwa sebenarnya eh, empat satipatthana ini adalah suatu penemuan yang yang Bodhisatta ketika Bodhisatta masih berlatih itu, yang Bodhisatta temukan sendiri. Karena di sini kita mengetahui bahwa Bodhisatta pun sebelumnya belum pernah mendengar tentang hal ini. Jadi walaupun saya sudah mengatakan, jadi walaupun sebelumnya kita mengetahui Bodhisatta kita, betapa Gautama kita sebelumnya sudah melatih meditasi dengan dua guru yang terkenal, yaitu Alara Kalama dan Udakara Maputa, dan juga sudah berlatih selama 6 tahun di Urwela, tapi walaupun sudah mencapai tingkat meditasi yang tinggi sampai jana ketujuh ataupun jana ke-8, tapi berdasarkan sutta ini kita bisa mengetahui bahwa pada saat sampai titik itu pun Bodhisatta masih belum mengetahui tentang empat praktek satipatthana ini yang bisa mengarah kepada pencerahan, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa eh, dua guru sebelumnya ataupun dari pengalaman sebelumnya Bodhisatta itu tidak mengajarkan tentang empat praktek satipatthana ini, ataupun mereka belum tahu tentang empat praktek satipatthana ini. Maka dari itu ketika Bodhisatta sudah meninggalkan dua guru tersebut dan sudah meninggalkan praktek tetapan keras, dan pada akhirnya sebelum mencapai pencerahan sempurna, barulah Bodhisatta ini mengetahui, menemukan dengan sendirinya bahwa oh ternyata praktek ini yang akan membawa ke pencerahan. So here the one and half before or Anano Sutta indicate that the Satipatthanas are new discovery or self-discovery of the Buddha. Hmm. Jadi di sini berkenaan dengan kata-kata belum pernah terdengar sebelumnya, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa praktek Satipatthana ini adalah penemuan yang baru yang ditemukan oleh Buddha, ataupun yang ditemukan sendiri oleh Buddha. So when you study the past teaching, the Dhammacakkappavattana Sutta, also you can find out the Four Noble Truths or self-discovery and new discovery of the Buddha. I mean, before the Buddha time, nobody practiced Satipatthana and nobody have realized the Four Noble Truths. Hmm. Begitu juga kalau kita telaah sutta pertama dari Buddha, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Buddha pada saat itu membahas tentang empat kebenaran mulia. Di situ juga Buddha mengatakan bahwa hal itu sebelumnya belum pernah terdengar oleh Buddha, gitu ya. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa empat kebenaran mulia dan juga Satipatthana ini adalah suatu penemuan yang ditemukan sendiri oleh Buddha, yang penemuan baru yang ditemukan oleh Buddha. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebelum munculnya Buddha, eh, praktek empat kebenaran mulia ataupun praktek satipatthana ini tidak ada di dunia. And first, he has realized the more contemplation of four satipatthana. Then second, he has understood these are to be developed. So in Dhammacakkappavattana Sutta, we can understand the first noble truth, dukkha satya, is to be fully understood, is not to develop. The second noble truth, samudaya satya, is to be abandoned, so not to develop. And the third noble truth, nirodha satya, is to be experienced. So it's also not to develop. The last one, the fourth noble truth, magga satya, is to be developed. So magga satya refers to the noble eightfold path. Noble eightfold path is to be developed by the meditator. In the same way, here the satipatthana are to be developed. So it is not enough just you know with the analytical knowledge. Just you can understand is not enough.
you have to develop the contemplation with the particular qualities in each stages. Hmm. Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga ya di paragraf selanjutnya. Jadi di paragraf pertama itu adalah Buddha mengetahui bahwa oh ini adalah praktek satipatthana perenungan jasmani dalam jasmani. Lalu di, di paragraf berikutnya Buddha mengatakan bahwa perenungan jasmani dalam jasmani ini harus dikembangkan. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip polanya dengan apa yang Buddha katakan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Kalau di sutta yang di Satipatthana Sangyuta ini kita melihat bahwa praktek Satipatthana itu harus dikembangkan. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha membahas tentang 4 kebenaran mulia ya. Di situ kebenaran mulia yang pertama itu bukan untuk dikembangkan, tapi untuk harus mengerti sepenuhnya. Lalu kebenaran mulia yang kedua tentang sebab duka itu harus ditinggalkan sepenuhnya. Lalu kebenaran mulia yang ketiga tentang lenyapnya duka itu harus dialami sepenuhnya. Lalu kebenaran mulia yang keempat tentang jalan menuju lenyapnya duka itu harus dikembangkan sepenuhnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa jalan menuju lenyapnya duka adalah jalan mulia berunsur 8 ya. Ini adalah Magga Saca, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Jadi ini yang Magga Saca ini, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka ini sama seperti praktek Satipatthana polanya, bahwa di sini harus dikembangkan. Ya. Eh, Perenungan terhadap jasmani ini harus dikembangkan, Magga Saca juga harus dikembangkan. Jadi di sini saya menekankan bahwa tidak cukup kalau kita hanya tahu bahwa oh ini adalah praktek latihannya secara teori ataupun hanya mengetahui saja itu tidak cukup. Tapi kita harus lanjut ke step berikutnya yaitu kita harus mengembangkan sepenuhnya Magga Saca ini ataupun Satipatthana ini baru bisa mendapatkan hasil. So first, he discovered for Satipatthana, and second, he has understood these are to be developed, and finally he practiced and accomplished. At that time, he has understand these. I have been developed. This Satipatthana has been developed. So it means he reached to the accomplishment through the practice. So this is to be understood that this is the eh, enlightenment is a progressive realization. So he was practicing and he accomplished. It is not instantaneous insight, not just enlightenment. So before the stage of enlightenment, the Bodhisattva was developing his spiritual progressive practice. And finally, he achieved the enlightenment. So we also have to understand we have to be in the progress. Nah, jadi di sini di setiap 4 satipatthana yang terdapat di dalam sutta yang ini ya, itu dibagi menjadi 3 polanya. Yaitu pertama adalah Buddha mengetahui ini adalah perenungan jasmani dalam jasmani. Lalu di paragraf kedua adalah perenungan jasmani dalam jasmani itu harus dikembangkan. Lalu di paragraf ketiga itu adalah perenungan jasmani dalam jasmani itu telah dikembangkan. Jadi di sini kita mengetahui bahwa di sini Buddha tidak dengan serta-merta langsung mencapai pencerahan sempurna gitu ya. Jadi, tapi adalah pertama Buddha menemukan dulu bahwa oh ini adalah prakteknya. Lalu setelah itu Buddha mengetahui bahwa oh ini harus dikembangkan. Lalu Buddha mengembangkan itu. Lalu setelah Buddha melatih satipatthana itu dan selesai mengembangkan satipatthana itu di bagian yang ketiga Buddha mengatakan bahwa perenungan jasmani dalam jasmani itu telah dikembangkan. Jadi pada saat itu prakteknya telah selesai. Gitu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya proses pencerahan itu tidak terjadi secara instan gitu ya, tapi lebih ke arah proses yang progresif, yang langkah demi langkah, step demi step gitu ya. Jadi harus ada proses melatihnya dulu, tidak serta-merta mengetahui langsung selesai. Okay, that is the first sutta, Nanda Sutta Sutta, and second sutta, Viraga Sutta. Viraga is dispassion. So raga is passion. Vid is the absent. So viraga is dispassion. Hmm. Nah, lalu kita lanjut ke sutta yang selanjutnya di Wagga ini yaitu adalah Wiraga Sutta. Wiraga Sutta ini artinya adalah tanpa nafsu ya, bebas dari nafsu. Terdiri dari 2 kata yaitu wi dan raga ya. Raga itu artinya nafsu, wi ini adalah imbuhan depan yang biasa artinya adalah bebas ataupun tanpa. Jadi wiraga ini adalah bebas ataupun tanpa nafsu. So here, Satipatthana lead to the 7 stage of outcomes.
stages of outcome in the enlightenment. So we can understand the first stage as the outer repulsion, nibbida. So when satipatthana are well developed and well cultivated, at that moment the mind become repulsive. So repulsive to the object, uh, not attached to it anymore. So it is called nibbida. Hmm. Nah, di sini di apa di sutta yang nomor 2 ini eh, Buddha mengatakan bahwa para biku empat landasan perhatian ini jika dikembangkan dan dilatih akan menuju pada di sini ada 7 langkah ataupun 7 tahapan dalam mencapai kesucian ya. Jadi pertama itu tahapannya adalah nibida ya. Nibida ini artinya adalah rasa jijik. Rasa jijik maksudnya adalah seseorang itu tidak lagi melekat terhadap apa yang sebelumnya biasanya dia lekati. So without nibbida, the living being have attachment and they can be fully absorbed by the sensual pleasure. So they can be happy. Then after the development of satipatthana, the meditator can see the things as they really are and no more absorbed by these sensual pleasure. Hmm. Jadi proses ataupun tahapan nibida ini ataupun rasa jijik ini adalah penting ya karena di sini seseorang itu mulai melepas kemelekatan terhadap hal-hal yang biasanya mereka lekati. Jadi tanpa adanya nibida ini orang itu biasanya akan dengan mudah melekat dengan kuat kepada hal-hal yang mereka cintai ataupun yang mereka sukai yang bisa menimbulkan nafsu biasanya. Tapi ketika seseorang ini mengembangkan satipatthana ketika mereka sudah bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, mereka jadi merasa muak ataupun merasa jijik terhadap apa hal-hal yang biasanya mereka lekati tersebut. And further that it lead to the dispassion, stage of dispassion. I mean, no more passionate approach to this sensual pleasure. Hmm. Lalu setelah seseorang itu merasakan nibida, di tahap berikutnya seseorang itu merasakan yang namanya wiraga. Wiraga ini adalah tanpa nafsu ini ya. Jadi setelah awalnya dia merasa jijik, kemudian di tahap berikutnya dia merasa benar-benar tidak bernafsu lagi terhadap hal-hal yang biasanya dia nafsukan tersebut. Then the other further stages, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and nibbana finally. So these are the outcomes of satipatthana practice. Hmm. Lalu di tahap berikutnya setelah wiraga itu adalah niroda ataupun kelenyapan ya. Lalu upasama ataupun kedamaian atau ketenangan, lalu abhinya ataupun pengetahuan langsung dan yang terakhir itu yang keenam itu sambodhi ataupun menuju pencerahan dan yang terakhir adalah nibbana, pencerahan akhir kepadaman akhir. So it covers from the initial stage before any attainment and continuing, then reaching to the final goal of the Buddhist practice, Nibbana. Hmm. Jadi 7 tahap itu adalah tahap yang seseorang lewati dari sebelum mereka mencapai pencerahan hingga sampai akhirnya mereka bisa mencapai tujuan akhirnya yaitu nibbana. And number three sutta is neglected Virada Sutta. So Virada is missing the opportunity. Um, so if anyone neglected not practice the four satipatthana, he has neglected the noble eightfold path leading to the a complete destruction of suffering. So on the other hand, if someone practice, so the next sutta come, if someone practice satipatthana, he is developing the path leading to the leading to the cessation of suffering. It is given the simile of the shore, so near shore and far shore. Hmm. Jadi eh, di sutta nomor 3, kita lanjut ke sutta nomor 3 ya. Ini adalah Wirada Sutta. Wirada Sutta ini artinya adalah mengabaikan ataupun kehilangan kesempatan ya. Jadi di sutta tersebut Buddha mengatakan bahwa seseorang yang mengabaikan 4 satipatthana ini, dia telah mengabaikan jalan yang menuju hancurnya penderitaan secara total ya. Gitu.
itu di sutta nomor 3. Sementara di sutta nomor 4, yaitu Bhavita Sutta, di situ Buddha mengatakan hal yang seperti sebaliknya ya. Seseorang yang yang tidak mengabaikan ataupun yang mengembangkan empat satipatthana ini, maka mereka ini sebenarnya sedang mengembangkan jalan untuk menuju kehancuran total dari penderitaan. Dan juga di sini ada perumpamaan tentang pantai seberang dan pantai sebelah sini gitu. Ini perumpamaan yang mungkin kita sering dengar ya di ajaran Buddha. So as I mentioned before, the previous Sutta, two Satipatthana are to be practiced as well as the Noble Eightfold Path are to be practiced. So when meditator practice Satipatthana, it is already practiced in the Noble Eightfold Path at the same time. So or the path lead to the a complete destruction of suffering. So one neglect and it neglect to the path two. Hmm. Jadi seperti yang saya sudah bahas sebelumnya ya, tidak mau tadi kan bahas tentang yang dibahas di dalam Dhammacakkappavattana Sutta maupun yang di Satipatthana Sutta ini, kita melihat bahwa eh, di dalam misalkan Dhammacakkappavattana Sutta kita lihat bahwa jalan mulia berunsur delapan itu Buddha mengatakan harus dikembangkan sepenuhnya. Begitu juga di dalam Satipatthana Sutta juga Buddha mengatakan Satipatthana ini harus dikembangkan sepenuhnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita mengembangkan Satipatthana itu sebenarnya kita juga sedang mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Begitu juga sebaliknya kalau kita mengembangkan jalan mulia berunsur delapan berarti kita sedang mengembangkan Satipatthana juga. Begitu juga kalau misalkan kita mengabaikan jalan mulai berunsur delapan, berarti kita sedang mengabaikan satipatthana dan mengabaikan jalan menuju lenyapnya dukkha ya. Jadi perlu dimengerti seperti itu. So this would repeat that the equivalent of Satipatthana and Noble Eightfold Paths together. That's why the practitioner of Satipatthana can accomplish the Noble Eightfold Path as well at the same time. Hmm. Jadi intinya yang bisa kita catat di sini adalah pengembangan satipatthana dan pengembangan jalan mulai berunsur delapan itu kita bisa bisa dikatakan sama persis gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan jika dikembangkan ini akan bisa membawa menuju pembebasan total. So if it is exactly equal to the Noble Eightfold Path, it should be the only way to reach to the Nibbana. That's why there's no alternative road to liberation or to attain the Nibbana other than Satipatthana. Every road should march to the practice of Satipatthana. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita mengambil pandangan seperti ini ya, bahwa Satipatthana itu sama persis dengan jalan mulai berunsur delapan, berarti kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa Satipatthana ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju di Nibbana. Ya, karena jalan mulai berunsur delapan sama dengan Satipatthana. Gitu. Jadi tidak ada cara lain ataupun rute alternatif untuk mencapai Nibbana selain melalui Satipatthana maupun jalan mulai berunsur delapan. So next Sutta, Bhavita Sutta, it is development. It show the across in the ocean, near shore to far shore. Near shore means samsara, which is dominated by the suffering and the place of ignorance, and far shore, the other side, is considered as nibbana or liberation from suffering, and the something to be realized by the wisdom. So Buddha gave the metaphor to understand crossing the ocean and crossing the samsara. Hmm. Ya, saya lanjut ke sutta yang berikutnya ya. Sutta nomor 4 itu adalah tentang Bhavita Sutta ya. Pengembangan empat landasan perhatian ini akan membawa seseorang itu dari pantai sini ke pantai seberang. Jadi maksudnya apa dari pantai sini ke pantai seberang? Di sini yang disebut sebagai pantai sebelah sini itu adalah lautan sangsara ya, lautan pengembaraan kelahiran ulang yang tiada akhirnya, yang dipenuhi dengan penderitaan dan juga disebabkan oleh kebodohan batin ya. Sementara pantai seberang yang dimaksudkan oleh Buddha itu adalah nibbana, yaitu kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh kebijaksanaan. Nah, jadi di sini proses untuk menyeberang dari pantai sebelah sini ke pantai sebelah sana itu adalah suatu proses pelatihan spiritual, proses pengembangan batin kita
dari yang tidak tahu menjadi tahu. So, in other sutta, it is mentioned that we cannot address the other shore to come to us. We cannot just make a wish to be there and sleep in this side, and we will never reach there. That is why we have to make effort to be there, the other shore. I mean, liberation should be attained, could be attained eh, by the practice of any satipatthana or any types of meditation, march into the satipatthana. Hmm. Nah, jadi di dalam suta lain juga kita mengatakan ada dikatakan bahwa kita tidak bisa menyuruh ataupun meminta pantai sebelah sana itu untuk datang kepada kita, gitu ya. Tidak bisa hanya dengan menginginkan saja ataupun beraspirasi saja, tapi untuk mencapai pantai seberang, pantai sebelah sana, kita harus membuat suatu usaha menyeberang. Nah, jadi ini maksudnya adalah untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai nibbana, kita membutuhkan usaha untuk berlatih ya, entah itu berlatih saripahana ataupun jalan mulia berdosas delapan ataupun ya praktek pengembangan batin. Again, another mindful sati sutta, another sati sutta at the same setting, and the Buddha asked the disciple to stay mindfully and clearly comprehending. Then the mindful is same as satipatthana before, and here this is the clear comprehension. The elaboration of clear comprehension become different way. Hmm. Nah, jadi di sini kita lanjut ke sutta yang berikutnya yaitu Sati Sutta. Jadi sebelumnya di Waga sebelumnya juga ada yang namanya Sati Sutta ya. Tapi di sini agak berbeda. Di sini walaupun latar belakangnya sama di Sawati, di sini Buddha mengatakan kepada para biku, seorang biku harus berdiam dengan penuh perhatian dan dengan pemahaman jernih. Ini adalah instruksi kami kepada kalian. Jadi Buddha menganjurkan para biku itu untuk melatih penuh perhatian ya. Dan bagaimanakah caranya berlatih penuh perhatian ini adalah dengan cara melatih empat satipatthana. Nah, tapi di sini di ujung sutanya Buddha mengatakan dengan cara inilah para biku bahwa seorang biku dikatakan penuh perhatian. Dan dengan cara inilah para biku bahwa seorang biku melatih pemahaman jernih. Jadi di sini mungkin ada sedikit perbedaan penekanan di dalam pemahaman jernihnya. So you have to make sure you understand the respective sutta. The first we have seen the sutta. Sati Sutta is the first worker. It is called the Amba Bali worker. So according to the Sati Sutta of Amba Bali worker, clear comprehension mean a awareness to all daily activities of yourself. But in this sutta, it is different. So we will see how it is defined as a clear comprehension according to this sutta or Sati Sutta of Ananu Sutta Vaka. Hmm. Nah, jadi di sini kita perlu ingat lagi ya bahwa sebelumnya Sati Sutta yang pertama itu terdapat di Ambapali Waga ya, Waga yang pertama. Di situ juga membahas tentang pemahaman jernih. Nah, tapi di situ di Sati Sutta yang terdapat di Ambapali Waga itu penjelasan tentang pemahaman jernih adalah kita memiliki kesadaran penuh terhadap segala aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Sementara di sini kita akan melihat apa perbedaan pemahaman jernih yang dijelaskan di dalam Sati Sutta yang terdapat di Waga yang sekarang kita bahas ini, di Ananus Sutta Waga. So here in the Sati Sutta of Ananu Sutta Vaka, clear comprehension mean understanding three phases of um, three kinds of mental phenomena. So three kinds of mental phenomena are feeling, thought, and perception. So the understanding come in three phases when they are arise as arising, and when they remain present moment, and when they passed away, they understand the persons away. So three phases of arising and present and persons away of three mental phenomena, feeling, thought, and perception are understood as the clear comprehension in this sutta. Hmm. Ya, jadi kalau misalkan tadi di yang Ambapali Waga yang dikatakan sebagai pemahaman jernih adalah
menyadari secara penuh aktivitas sehari-hari kita. Sementara di sini di Sakti Sutta yang terdapat di Ananussutawaga, di sini penjelasan dari pemahaman jernih adalah mengetahui eh, dan memahami perasaan, pikiran maupun persepsi di dalam tiga tahap kemunculannya, yaitu adalah ketika eh, ketika perasaan, pikiran ataupun persepsi itu muncul, ketika perasaan, pikiran ataupun persepsi itu berlangsung, dan ketika perasaan, persepsi ataupun pikiran itu lenyap. Nah, ini yang disebut sebagai pemahaman jernih di dalam sati sutta yang ini. Jadi agak berbeda ya. Kalau yang tadi di waga pertama itu hanya mengetahui kesadaran terhadap segala aktivitas sehari-hari, sementara kalau yang di sutta yang ini, pemahaman jernih adalah mengetahui eh, perasaan, pikiran, dan persepsi di dalam tiga tahap kemunculannya, yaitu ketika muncul, berlangsung, dan lenyap. So by this, we can recognize that three are very active mental phenomena among the mentalities group. So although there are other mentalities, Buddha emphasized the feeling because feeling naturally arising, either it is good or bad or natural. And upon the feeling, the thought, vitaka, extended. The thought extend. After that, is stored. The perception keep the the memory of the frame for another moment. That's why these three are very taking very important role. So it should be understood all of them in three phases: arising, and present, and passing away. Ya, jadi di sini eh, kalau kita perhatikan yang ditekankan oleh Buddha untuk kita ketahui proses muncul, berlangsung, dan lenyapnya itu adalah tiga ya, yaitu perasaan, pikiran, dan persepsi. Di sini saya mengatakan Buddha menggarisbawahi ataupun menekankan suatu fenomena batin yang sangat aktif, yang mungkin lebih aktif dibandingkan faktor mental yang lainnya gitu ya, yaitu perasaan, pikiran, dan persepsi. Gitu. Saya sudah mengatakan bahwa karena di setiap momen pikiran itu pasti ada yang namanya perasaan yang muncul secara alami, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun biasa-biasa saja. Lalu pikiran ataupun witaka ya, witaka ini adalah sesuatu yang mengembangkan pikiran itu mungkin menjadi lebih lebih banyak ya. Lalu yang terakhir adalah persepsi. Nah, persepsi ini dia menyimpan apa yang sudah diketahui oleh pikiran untuk digunakan lagi di momen pikiran di momen yang selanjutnya gitu ya. Jadi tiga tiga objek ini, pikiran, perasaan, dan persepsi adalah eh, sesuatu yang mungkin lebih perlu ditekankan untuk diketahui proses muncul, berlangsung, dan lenyapnya. So you may be confusing why these clear comprehension, the definition of clear comprehension are not the same one another. And you understand that the Satisuddha in the Ambapalivaga, clear comprehension is awareness to the daily activities of physical body. So when you are practicing the Kaya Anubhasana, focusing on the physical body, at that moment, you have to be clearly comprehending to these activities in order to accomplish your Satipatthana. And if you are moving to the next stage, focusing on the feeling, mind, or mental phenomena, at that moment, and you have to be clearly understanding feeling, thoughts, and perception. These are mainly important in the later three practice of Satipatthana. So you can divide it into two groups, and this is the practical way. So when you are practicing, you should not be confusing. So clear comprehension can cover all four satipatthana. Jadi di sini mungkin kita ada beberapa yang bingung ya, maksudnya kenapa penjelasannya berbeda, apa yang disebut pemahaman jernih yang di Sati Sutta yang di Ambapaliwaga dan di Ananussutawaga ya. Tapi sebenarnya kata Sedao tidak perlu bingung ya. Jadi kalau penjelasan dari pemahaman jernih yang terdapat di Ambapaliwaga itu kan kesadaran tentang segala aktivitas fisik kita ya, entah kita berdiri, berbaring, berjalan,
duduk dan sebagainya. Nah, ini kita bisa kategorikan sebagai pelatihan Satipatthana untuk Kaya Nupasana ya. Nah, sementara untuk eh, Sati Sutta ataupun penjelasan pelatihan Satipatthana, penjelasan pelatihan pemahaman jernih yang terdapat di Sati Sutta di Ananusuttawaga, itu kita bisa kategorikan sebagai cara untuk melatih Wedana Nupasana, Citanupasana dan Dhammanupasana gitu ya. Jadi pada saat kita berlatih Wedananupasana, Citanupasana dan Dhammanupasana, kita harus lebih menekankan kepada tiga objek yang dijelaskan di Sati Sutta di Anusutta Waga itu, yaitu adalah perasaan, pikiran, dan persepsi. Yaitu kita harus mengetahui mereka sebagaimana adanya ketika mereka muncul, berlangsung maupun lenyap. Jadi ini kita eh, ini bukanlah suatu kontradiksi, tapi lebih ke arah gambaran terpisah ya. Jadi yang di Ambapaliwaga itu tentang Kaya Nupasana, sementara di yang Ananusutawaga itu lebih ke arah Wedana Nupasana, Cita Nupasana, dan Dhamma Nupasana. So also it mentioned that how you can clearly comprehend into them is you can comprehend to them or the past arising. So when they come to be and you realize it arises, and also going beyond that and you understand what are the conditions to give a rise, this feeling. And the existence of feeling in the present moment, you can recognize the characteristic of the feeling, or there is a feeling, and you identify. After that, you have to keep observing so that you can see the disappearance of the last moment, passing away of that feeling. And at that time, you fully comprehend into the feeling. So this is the way how you can really practice in Satipatthana in meditation. Hmm. Ya, jadi saya sudah mengatakan ketika kita berlatih untuk mengetahui muncul, berlangsung, dan lenyap dari perasaan, pikiran, ataupun persepsi, kita harus mengetahui menekankan di beberapa hal ya, yaitu pertama kita mengetahui dulu ketika awal mula dia muncul, gitu. Oh, ini perasaan muncul misalkan. Lalu setelah itu kita perlu mengetahui kondisi apa sebenarnya yang menyebabkan perasaan ini muncul. Ini juga perlu kita renungkan. Lalu setelah itu ketika kita mengamati proses berlangsungnya misalkan perasaan tersebut, kita juga harus mengetahui apa sih karakteristik dari perasaan tersebut. Lalu setelah itu kita terus amati hingga momen akhir ketika dia itu lenyap gitu. Dan kita harus mengetahui oh ini adalah proses lenyapnya perasaan tersebut. Jadi ini adalah proses ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melatih Satipatthana. So in the same way, you have to be clearly comprehending of the arising and present and passing away of thoughts and perception as well. This is you are uh, practicing to accomplish of Satipatthana. Hmm. Jadi begitu juga cara yang sama harus kita lakukan ketika kita merenungkan ataupun mengamati pikiran maupun persepsi ya. Jadi ini adalah cara untuk berlatih Satipatthana dengan benar. Then Nesutta, final knowledge, Anya Sutta, it shows the two benefits or two fruits or outcomes of Satipatthana practice when they are well developed and cultivated. And the first and the topmost is final knowledge in this very life. Final knowledge here, usually Anya, emphasize Anya, refers to the Arhata Phala Jnana, Arhata Phala stage. And if one cannot attain the arhatship through the practice, then he can reach to the state of non-returning. So it means the two higher states are emphasized. Hmm. Nah, jadi kita lanjut ke berikutnya sutra nomor 6 tentang dengan kehidupan ini, maka ada dua manfaat yang bisa diharapkan untuk didapat oleh seorang yang mengembangkan Satipatthana ini. Pertama adalah dia akan bisa mendapatkan pengetahuan akhir dalam kehidupan ini. Maksudnya ini adalah pencapaian arahata magga dan phala ya. Ini dalam bahasa Palinya dita dhamma anya.
mengetahui dalam kehidupan ini, ataupun kalaupun dia tidak mencapai arhat di kehidupan ini, dia akan mencapai anagami di kehidupan ini, ataupun kondisi yang tidak kembali, buah kesucian yang ketiga. So here, Satipatthanas are the paths, and these two are destination. We can see there. If you reach to the any of them, and you can say, "Oh, I'm accomplished. I have accomplished the practice of Satipatthana." As long as you never touch to them, and you still need to continue. Hmm. Nah, jadi kalau kita belum mencapai dua dua hal yang tadi ya, entah arahat atau anagami, berarti kita uh, bisa mengetahui pada diri kita sendiri bahwa oh saya belum selesai melatih satipatthana ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah mencapai entah anagami ataupun arahat, kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata praktek satipatthana kita ini sudah di jalan yang benar. Then next Sutta, desire, Chanda Sutta, is through the practice and cultivation of Satipatthana, one can remove and eradicate the desire on the particular object or Satipatthana, body, feeling, mind, and phenomena. Hmm. Lalu kita lanjut ke suta berikutnya, ini adalah canda suta. Ini adalah suta tentang keinginan ya. Jadi di sini penjelasannya adalah jika seseorang itu melatih empat satipatthana ini, maka dia akan bisa meninggalkan keinginannya ataupun kemelekatannya terhadap empat objek satipatthana tersebut. Yaitu maksudnya kemelekatan terhadap tubuh, kemelekatan terhadap perasaan, kemelekatan terhadap fenomena maupun kemelekatan terhadap kesadaran ataupun pikiran. So here the object, the body is not to be abandoned. The desire on the body is to be abandoned. So with the abandonment of the body, the desire on the object, the deathless is amata. So amata is never dead because it never born. So it refers to the nibbana. So deathless refers to nibbana. Nibbana is realized. So you can and realize nibbana through your own experience when you could abandon the desire on these objects. Hmm. Jadi di sini misalkan ketika pembahasannya tentang meninggalkan kemelekatan terhadap tubuh ya gitu. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah sebenarnya tubuh itu tidak perlu ditinggalkan, tapi yang perlu ditinggalkan adalah kemelekatan ataupun nafsu ataupun keinginan terhadap tubuh. Jadi itu yang perlu ditinggalkan, bukan tubuhnya. Jadi di sini di suta ini dikatakan ketika keinginan terhadap tubuh ini, terhadap jasmani ini sudah ditinggalkan, maka keabadian ataupun nibbana itu bisa dicapai. Maka keabadian ataupun nibbana itu tercapai. Nah, di sini keabadian ini dalam bahasa Bali adalah amata. Amata ini artinya adalah tidak tidak mati ya, tidak pernah tidak mati. Gitu. Jadi kenapa dia tidak mati? Karena dia tidak lahir. Jadi nibbana itu tidak dilahirkan ataupun tidak tidak makanya tidak mengalami kematian juga. Gitu. Jadi kalau kita bisa meninggalkan nafsu terhadap jasmani ini, maka melalui pengalaman langsung kita akan bisa mengalami nibbana. Okay, so Nisuddha is full understanding, Prinyata Sutta. So the practice of Satipatthana uh, lead to the fully understanding of these objects. These objects refers to the body, feeling, mind, and phenomena. Hmm. Nah, lalu kita lanjut ke eh, suta berikutnya yaitu parinyata suta. Artinya adalah suta tentang memahami sepenuhnya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika seorang itu mengembangkan satipatthana, maka pada akhirnya dia akan bisa memahami dengan sempurna objek dari satipatthana tersebut. Jadi kalau dia mengembangkan perenungan terhadap tubuh, dia akan bisa memahami sepenuhnya tentang tubuh dan seterusnya. So when these four Satipatthana has been fully understood, a deathlessness is realized, so the same outcome with the previous sutta. Hmm. Nah, lalu setelah kita bisa memahami sepenuhnya tentang objek satipatthana tersebut, maka keabadian ataupun tanpa kematian itu bisa tercapai. Ini sama seperti suta yang sebelumnya.
So we can compare the Chanda Sutta and Parinyada Sutta. Chanda Sutta, uh, with the desire abandonment, the liberation come. One can liberate from the eradication of desire. And the second sutta, Parinyada Sutta, with the fully understanding of the object and the liberation appear. Hmm. Jadi di sini kalau kita bandingkan ya sutta yang eh, sebelumnya dengan sutta yang ini, Canda Sutta dan Parinyata Sutta ini, kita bisa lihat bahwa di sutta yang Canda Sutta, di situ dikatakan bahwa ketika seseorang itu sudah bisa meninggalkan keinginannya terhadap empat objek satipatthana ini, misalkan terhadap tubuh dan sebagainya, maka di situ pembebasan tercapai. Sementara di sutta yang ini, yang Parinyata Sutta, dikatakan bahwa ketika seseorang bisa memahami sepenuhnya objek dari satipatthana ini, maka pembebasan itu bisa dicapai. So the development, Bhavana Sutta, saying the Buddha encouraged to develop Satipatthana, very simple way. Hmm. Sementara untuk kita lanjut ke sutta berikutnya yaitu uh, Pawita Sutta ya, Pawana Sutta tentang pengembangan. Nah, intinya di sutta ini secara sederhana Buddha menginstruksikan kepada para muridnya untuk mengembangkan empat satipatthana. Then here number 10 Sutta, it has there's three stages to analyze Sutta Vibhanga. And the first stage is establishment, Satipatthana, and second stage is to develop, and the third is the way leading to the development of Satipatthana. Hmm. Lalu kita lanjut ke sutta yang berikutnya ya, sutta nomor 40 ini, Vibhanga Sutta. Di sini saya mengatakan sutta ini dibagi menjadi tiga, tiga tahap ya, tiga bagian. Itu pertama adalah uh, pengem establishment, pengembangan landasan perhatian. Ya. Uh, bukan lebih ke arah penjelasan dari landasan perhatian itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengembangan landasan perhatian, pengembangan satipatthana tersebut. Lalu yang ketiga adalah jalan menuju pengembangan satipatthana tersebut. Jadi ada tiga bagian di sutta ini. Then number one stage is just the standard model of Satipatthana practice, and second stage, so development stage. In the development stage, contemplating the nature of origination in the body, so discerning of the condition, so origination, and vanishing, and origination and vanishing. So in the Pali, is called the Samudaya Dhamma, and Vaya Dhamma and Samudaya Vaya Dhamma. Hmm. Jadi di tahap yang pertama itu adalah penjelasan seperti yang normal ya tentang apa yang disebut satipatthana, itu penjelasan secara simpel saja. Sementara di bagian kedua adalah penjelasan tentang pengembangan satipatthana ini, gitu ya. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa di bagian yang kedua ini Buddha menjelaskan bahwa kita harus merenungkan yang namanya eh, kemunculan sifat kemunculan dari objek satipatthana ini. Misalkan badan ataupun jasmani kita merenungkan kemunculan dari jasmani ini. Lalu setelah itu kita juga merenungkan kelenyapan dari jasmani ini. Lalu setelah itu kita merenungkan kemunculan dan kelenyapan ini secara bersamaan dalam jasmani ini gitu ya. Jadi ini sering juga kita lihat di sutta yang lainnya ya. Dalam bahasa Pali ini adalah Samudaya Dhamma, Waya Dhamma, dan Samudaya Waya Dhamma. So this would show more stage of practical way, not just body as body. So here, focus in the body with it is cause and condition. When they arise, there must be the condition to give arise the body. Then he trying to discern the cause and condition of the body. And also, when it vanish or disappear, there must be the cause and condition to make it disappear. So in this way, the practitioner understand the reality of the body with their respective cause and condition to arise and vanish. Jadi saya mengatakan di tahap yang kedua ini sebenarnya
memberikan gambaran yang lebih lebih praktikal ya, yang lebih bisa kita praktekkan dalam berpraktek Satipatthana ini. Bukan hanya kalau sebelumnya kan kita hanya mengetahui merenungkan tubuh dalam tubuh gitu ya, tapi di sini di yang bagian dua ini lebih detail. Kita merenungkan ataupun mencari tahu apa sih sebab yang menyebabkan tubuh ini bisa muncul gitu ya. Lalu ataupun apa sebab yang menyebabkan tubuh ini menjadi lenyap. Jadi pada saat itu kita mengetahui apa kondisi yang menyebabkan ini muncul, apa kondisi yang menyebabkan itu lenyap dan muncul lenyap gitu ya. Jadi kita mengetahui dengan lebih jelas sifat alami dari tubuh ini. So second stage emphasize the practice of Vipassana meditation and throughout the Satipatthana. So seeing Samudaya Dhamma, the nature of origination, and they are not just existing all the time. They come to be through the origination, through the condition, cause and condition. So arising and passing away of the body, feeling, mind, and phenomena, Dhamma, come through the conditional process. So it related to the conditional theory. Ya, jadi di tahap yang kedua ini sebenarnya saya sudah mengatakan ini lebih ke arah praktek meditasi vipassana ya. Jadi di sini kita merenungkan keempat objek satipatthana tersebut, merenungkan kenapa dia bisa muncul, kenapa dia bisa lenyap, dan mengetahui kondisi-kondisi apa yang menyebabkan dia muncul dan kondisi-kondisi apa yang menyebabkan dia lenyap. Kita jadi mengetahui bahwa sebenarnya kondisi-kondisi ini ataupun misalkan jasmani, perasaan, pikiran dan fenomena ini tidak tidak kekal abadi, dia tidak ada setiap saat, tapi dia lebih ke arah bersifat muncul dan lenyap setiap saat, dan dia hanya bertahan muncul maupun lenyap dikarenakan ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia muncul ataupun lenyap. So the third stage, uh, the way leading to the development of establishment of mindfulness, that it refers to the Noble Eightfold Path, starting from right view. Yeah, right view, right thought, uh, right action, right speech, right livelihood, then right mindfulness, right effort, and right concentration. So these are Noble Eightfold Path, complete set of the practice. So this sutta is the most comprehensive sutta. It shows the standard model of Satipatthana practice, and also it shows the Vipassana practice is relation to the cause and effect relationship, conditional process, and also finally it cover Noble Eightfold Path. Ya, jadi di bagian ketiga dari sutra tersebut adalah tentang jalan bagaimana untuk mengembangkan satipatthana ini ya. Jadi di sini penjelasannya adalah eh, itu adalah jalan mulai berunsur delapan ya, yaitu adalah dengan pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan samadhi benar ya. Jalan mulai berunsur delapan. Jadi saya sudah mengatakan sebenarnya suta yang Wibangga Suta ini menawarkan ataupun menjelaskan Satipatthana ini dengan cara yang sangat komprehensif ya, yang sangat jelas ataupun detail. Karena di bagian pertamanya dia menjelaskan tentang cara umum untuk berlatih Satipatthana, lalu di bagian keduanya dia menjelaskan cara yang lebih spesifik yang untuk berlatih Satipatthana ataupun Vipassana ya. Karena kita merenungkan sifat muncul dan lenyapnya dan juga kondisi-kondisi apa yang menyebabkan sesuatu itu muncul dan lenyap. Lalu di bagian terakhir sutanya dirangkum dengan penjelasan jalan mulia berunsur delapan. Okay, so we finish faster than before, just half time of the class. And we could finish the one workout for today's class. So any question? Ya, sejauh ini kita sudah selesai satu waga ya di hari ini. Ada yang mau bertanya silakan. Wandami, saya ada Wandami Bante. Di dalam Ananusuta itu muncul vision, knowledge dan seterusnya. Kemudian di dalam empat landasan Satipatthana, body, feelings, mind dan fenomena
kapan itu muncul masing-masing ini? Jadi masing-masing misalnya di body muncul atau setelah keseluruhannya muncul. Itu yang kemudian yang kedua di eh, Wiraga Sutta, eh, Nibbida kejijikan. Kemudian ini eh, kemunculan kejijikan, kemudian tanpa nafsu dan sebagainya itu eh, kapan juga munculnya di yang tadi yang di pengetahuan vision knowledge, wisdom dan true knowledge itu. Terima kasih. Saya coba terjemahkan pertanyaannya dulu ya. So his question is in the Anand Sutta Sutta, there's the Chaku Udapadi, Vijay Udapadi, and Aloka Udapadi like that. And also he say in the for Satipatthana also when we practicing the Kayanupasana, Vedanupasana, Chitanupasana, Dhammanupasana. So is there any sequence when this Wija or Aloka uh, appear? So is it during the Kaya first, or the Vedanupasana first, or the Chitanupasana first, or in the Dhammanupasana first, or is there any sequence, or uh, he asking when will this arrive? When will this appear in the practice, in the part which part of the practice will it arise like that? And also with the Nibida and Viraga, he also asking in what stage of the Satipatthana will this Nibida, Viraga, and the other will appear? Okay, Okay. thank you. Okay. So So here, here the another. Anano Sutta Sutta. So in the Anano Sutta, the arising of vision knowledge, all of them refers to the understanding of Satipatthana. This is the Satipatthana, the knowledge arise when he got the realization uh, through his own experience at the moment, and this understanding or this knowledge arise at referring to that knowledge, all the wa are used. So Jakku, jnana, all are the same, all are referring to the understanding of the Satipatthana practice, and they are not in the sequence or in other moment, just realization of the Satipatthana. And for the next question, the Viraga Nirodha, they arise. So according to the Vipassana sequence, so Nibbida and the father Jnana are arising in different moment. So the repulsive nature arise first. After that, the other follow. So these stages can be understood in different moment. It's not like the same as before. Yes, sir. Ya, jadi saya coba jelaskan ya. Eh, Tadi pertanyaannya adalah kapan eh, pengetahuan, penglihatan, kebijaksanaan, dan pengetahuan sejati dan cahaya ini muncul dalam latihan, apakah ketika dalam kayak Nupasana, Wedana Nupasana, Cita Nupasana, ataupun Dhamma Nupasana ya. Jadi saya udah mengatakan di sini sebenarnya itu bisa muncul di yang mana saja gitu ya. Tapi dia itu akan munculnya ketika misalkan di tahap pertama ya, ketika dia sudah dengan pengetahuannya sendiri mengetahui bahwa oh ini adalah praktek satipatthana yang akan membawa kepada pencerahan. Jadi pada saat itu entah dia sedang melatih kayak nupasana, wedana nupasana, cita nupasana ataupun dhamma nupasana, eh, hal-hal yang tadi itu bisa muncul, yaitu penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati maupun cahaya. Nah, tapi di sini saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya eh, lima hal ini, penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati, dan cahaya, itu sebenarnya mengacu kepada hal yang sama, yaitu adalah pengetahuan langsung yang dimiliki oleh seorang yogi ataupun meditator
tentang pemahamannya dia terhadap satipatthana yang akan bisa membawa kepada pencerahan. Jadi itu sebenarnya mengacu kepada hal yang sama gitu, walaupun direpresentasikan dengan kata-kata yang berbeda. Nah, tapi untuk yang tadi tentang wiraga, nibida dan sebagainya, saya mengatakan itu biasanya itu tidak mengacu kepada hal yang sama. Jadi mereka itu muncul secara berurutan tapi di momen yang berbeda gitu ya. Jadi kalau menurut Vipassana Nyana ya, pertama itu muncul misalkan nibida ataupun rasa jijik dulu, lalu setelah itu baru di momen berikutnya muncul nyana ataupun pengetahuan Vipassana yang lainnya. Jadi untuk yang nibida, wiraga dan sebagainya itu tidak munculnya secara bersamaan, tapi munculnya momen demi momen, satu persatu. Kurang lebih mungkin seperti itu. So here, the moment of Nibida is different from the number six, the enlightenment moment. So Nibida is the basis stages, and it continue the Viraga stage, Nirodha stage, and then finally reaching to the enlightenment moment and realize Nibbana. Hmm. Jadi di dalam yang tentang nibida, wiraga dan sebagainya itu ya dia munculnya itu momen demi momen, jadi tidak bersamaan ya. Jadi dimulai dari nibida dulu, lalu wiraga dan seterusnya hingga mencapai nibbana terakhir. Jadi dia tidak dalam satu momen yang sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Wandami Sayadaw. Um, I would like to ask about how can we practice this Satipatthana in our daily life? Because until this class today, I still couldn't understand how to practice it. I mean, from the step-by-step process. Like, for example, if we want to practice like gaining jhana, we know the step by step is like, for example, using anapanasati. Then, after the concentration is good, there will be light, and then until the five mental factors appear, then we reach jhana. I mean, in that case, it's like a very clear step by step progress to reach how to reach jhana. But here, I still couldn't understand what is the step-by-step progress to be said that we already have a clear comprehension of the Satipatthana. Should we practice, like, for example, the Kaya first until we get a clear comprehension and then to the Vedana, or is it all together, or how to practice it in our daily life? And Vedana saya tahu. Yeah. Baik, saya Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah sampai sejauh kelas ini si Koko ini masih bingung apa bagaimana sih sebenarnya cara mempraktekkan Satipatthana ini secara konkret di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Soalnya sebelumnya misalkan kalau kita ingin misalkan berlatih untuk mencapai jana, si Koko ini sudah tahu apa oh cara berlatihnya itu secara konkret seperti ini yaitu misalkan dari anapanasati dulu lalu dikembangkan terus hingga nanti 5 faktor jana itu kuat ataupun ada cahaya lalu nanti harus mempertahankan nimitta dan sebagainya. Dan itu lumayan jelas gitu, untuk tahapan mencapai jana. Tapi untuk Satipatthana ini, si Koko ini masih bingung, apakah bagaimana cara melatihnya? Apakah kita melatih kayak Nupasana dulu sampai selesai, baru Wedan Nupasana, ataukah harus berbarengan, atau bagaimana? Okay, so for the practical way of Satipatthana in daily life, you have to establish your mindfulness as translation, or establishment of mindfulness. So you have to be mindful in a way you are living on the body. The body itself must be posed in any different posture on your daily life, and you're trying to recognize by the power of mindfulness. Then and what you are doing, how your body is being posed. That is very beginning stage of Satipatthana. After that, you have to try to discern your body, analyzing in different way, just like the elements or the 32 parts. So these are the further stage of the Kayanubasana practice. Hmm.
Jadi saya sudah mengatakan cara untuk berlatih Satipatthana ini secara konkret ya di dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama kita harus mengembangkan perhatian dulu. Seperti kalau di Sutta Satipatthana itu biasa diawali kita harus mengembangkan perhatian dulu, kesadaran dulu ya. Maksudnya kita mengembangkan kesadaran tentang tubuh kita. Ini yang paling awal ya, paling paling permulaan adalah kita mengembangkan kesadaran tentang bagaimana tubuh kita ini bergerak ataupun bagaimana tubuh kita ini diposisikan. Apakah kita sedang berjalan, duduk, berdiri, ataupun sedang dalam posisi apa tubuh ini. Kita menyadari kita ini sedang ngapain, sedang melakukan gerakan apa, sedang melakukan apa, ya di berbagai postur apapun. Ini adalah uh, praktek permulaan dari Kaya Nupasana. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita mau lanjut ke praktek yang lebih lebih lanjut, kita harus mulai merenungkan ataupun memperhatikan tubuh ini dengan cara yang berbeda. Misalkan kita merenungkan tubuh ini sebagai 4 elemen ataupun sebagai 32 bagian tubuh. Nah, ini adalah praktek lanjutan dari Kaya Nupasana. Then for the next stage, you have to understand three phases of the physical body: arising, present, and passes away. These three phases. Then continue to that. You have to see the conditional process, how they come to be, what are the conditions, and how they are vanishing, and what are the conditions. You have to continue by the power of mindfulness, surrounded by the concentration and insight knowledge. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah berlatih seperti itu, kalau kita mau lanjut lagi berlatih kayak Nupasana ini, kita harus memperhatikan ataupun merenungkan sifat ataupun proses muncul, berlangsung dan lenyap dari jasmani tersebut ya. Kita merenungkan dan mengetahui, memperhatikan proses muncul, berlangsung dan lenyap dari jasmani tersebut. Lalu setelah itu lebih lanjut lagi, kita juga harus mengerti kenapa tubuh ini bisa muncul, kondisi apa yang menyebabkan tubuh ini muncul, ataupun kondisi seperti apa yang menyebabkan tubuh ini lenyap. Kenapa tubuh ini bisa lenyap? Gitu. Jadi ini adalah pengertian tentang proses yang berkondisi bahwa tubuh ini hanyalah terbentuk dari proses-proses yang berkondisi. Nah, jadi untuk melanjutkan latihan tersebut kita harus melanjutkan dengan dibantu dengan kekuatan kesadaran ataupun konsentrasi. And for the another three types of satipatthana, all of them are mentalities. And so feeling, mind and mind and phenomena, you have to validate them. For example, feeling, you know what is feeling exactly in your daily life. You have to learn what is feeling. And then the mentality, what is feeling, you have to know. And you recognize this. That is the first stage. You know the feeling first. After that, you have to understand the three phases of feeling. Feeling arise and present, passes away. After that, discern the condition, and in this way you understand and feeling as it is, also mind as it is. You have to validate through the understanding of the reality in daily life. When you are waking up, you know your mind arise through the sense door, sometimes eyes, sometimes ear. At that time, that is conscious now, and also you can recognize this is the mind. And you have to validate this is the mind. After that, you have to discern and continuing and realizing what are the cause and condition in this way. So this is the way how we can practice in daily life. Validation first. So you have to recognize their existence and continue or further understanding. Dan jadi kalau untuk 3 jenis satipatthana yang lainnya ya, seperti Wedana Nupasana, Citta Nupasana, dan Dharma Nupasana, itu untuk kita latih dalam kehidupan sehari-hari, pertama adalah kita harus mengetahui mereka dulu, menyadari bahwa mereka itu ada dulu, ya. Jadi misalkan ketika kita melatih Wedana Nupasana, perenungan ada perasaan, ketika suatu perasaan itu muncul, kita harus mengetahui dulu, oh ini perasaan apa? Gitu. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau tidak keduanya.
Lalu setelah itu kita harus memperhatikan tiga fase dari perasaan tersebut. Fase munculnya, fase berlangsungnya, dan fase lenyapnya perasaan tersebut. Lalu setelah itu kita juga harus merenungkan ataupun memahami kenapa perasaan itu bisa muncul dan kondisi seperti apa yang menyebabkan perasaan itu muncul. Lalu begitu juga dengan lenyapnya, kenapa perasaan itu bisa lenyap dan kondisi seperti apa yang menyebabkan perasaan itu lenyap. Jadi kita merenungkan proses berkondisi dari perasaan. Jadi pada saat itu kita lanjutkan latihan terus seperti itu hingga akhirnya kita menyadari ataupun mengetahui, memahami perasaan itu sebagaimana adanya. Begitu juga dengan perenungan terhadap pikiran ataupun kesadaran ya, cita nupasana. Misalkan saya tadi memberikan contoh ketika kita bangun pagi, pikiran itu muncul ketika misalkan kita organ indera kita itu bersentuhan dengan objek luar, misalkan kita melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu, lalu suatu kesadaran ataupun suatu pikiran itu muncul. Pada saat itu kita harus mengenali dulu bahwa oh ini ada pikiran jenis tertentu yang muncul. Lalu setelah itu, setelah mengenali, kita harus mengamati juga tiga proses dari kesadaran tersebut. Munculnya kesadaran tersebut, berlangsungnya kesadaran tersebut, dan lenyapnya kesadaran tersebut. Lalu setelah itu kita juga harus mengerti dan merenungkan dan memahami kenapa kesadaran tersebut bisa muncul. Apa penyebab yang bisa menyebabkan kesadaran itu muncul? Apa penyebab yang menyebabkan kesadaran itu lenyap? Dan pada kondisi apa kesadaran tersebut lenyap gitu ya. Jadi pada saat itu kalau kita mengulang-ulang seperti itu, pada akhirnya kita akan bisa uh, mengetahui pikiran itu ataupun kesadaran itu sebagaimana adanya. Nah, ini adalah cara berlatih Wedanupasana ataupun Citanupasana ataupun Dhammanupasana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama harus dengan dikenali dulu ataupun disadari dulu bahwa mereka itu ada. Itu fase yang paling permulaan. The sequence of practice, the Kaya Nupassana come first because it is gross and easy to see, physically interpretation of our body is easy to discern. That is why Kaya Nupassana was preached. But it does not mention, you have to start from the Kaya Nupassana. But the reason come first seem easy to see. And if you have a preference for the Vedana also, you can start. So, the most important thing is you have to establish your mindfulness and the other qualities so that you can see your Satipatthana object as it is. This is called the Yatha Buddha Jnana and Vipassana Jnana. Hmm. Jadi saya sudah mengatakan ya, walaupun di dalam format penjelasan Buddha itu biasanya Buddha eh, menjelaskan kan dari kaya nupasana dulu, dari perenungan terhadap jasmani dulu ya. Jadi walaupun tidak disebutkan bahwa kita harus melatihnya itu dari kaya nupasana dulu, tapi sebenarnya kita bisa mengerti ya bahwa sebenarnya kemungkinan perenungan terhadap badan itu lebih mudah dikarenakan badan itu lebih kasar dibandingkan batin ya. Makanya kemungkinan jasmani itu akan lebih mudah untuk diperhatikan ataupun diamati gitu ya. Tapi balik lagi tidak ada peraturan bahwa oh harus kaya nupasana dulu. Tidak boleh sebelum kaya langsung masuk ke Wedana Nupasana. Itu tidak ada seperti itu ya. Jadi sebenarnya mau mulai dari manapun boleh gitu ya. Yang penting adalah ketika kita mau berlatih Satipatthana ini adalah kita mengembangkan perhatian ya, mengembangkan perhatian kita karena namanya saja Satipatthana, pengembangan perhatian. Jadi kita mengembangkan perhatian kita hingga perhatian kita itu cukup kuat untuk bisa memahami segala sesuatu sebagaimana adanya ataupun yatha bhutanya nadasana. Thank you. So, Sayadaw, some gurus give advice to like be mindful with the breath every moment, like when working, when sitting, or when waiting, we um have the mindful with the breath. So, is it also considered as Satipatthana? If yes, then what part is it? Is it like Kayanupasana or which part? And um, which is which is easier or better maybe for us? Should we like, if let's say Kayanupasana, we are being mindful with our activities or just focus on the breath, like okay, whatever we are doing, we only focus or being mindful with the breath. Ano po din sa inyo? Okay. Hmm.
Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah beberapa guru meditasi ya mengajarkan untuk mengetahui nafas di setiap aktivitas kita sehari-hari. Apakah praktek tersebut termasuk ke dalam Satipatthana? Kalaupun iya, ini termasuk Satipatthana yang mana? Apakah Kayanupassana, apakah Vedanupassana, apakah Cittanupassana, ataukah Dhammanupassana? Lalu pertanyaan kedua adalah mana yang menurut saya lebih lebih bagus untuk dilakukan ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita terus mengetahui nafas ataukah kita cukup mengetahui bahwa oh saya sedang berjalan, berdiri, duduk dan sebagainya, sedang dalam postur apa. Jadi lebih baik nafas terus dalam kehidupan sehari-hari ataukah memperhatikan aktivitas jenis aktivitas mana yang lebih baik. Yes, so Anapanasati, mindfulness on breathing, that is Kaya Nupassana, one of the Kaya Nupassana. And Kaya Nupassana, you can see the 14 session. The number one is Anapanapapa, that is the Anapanasati. So when you develop mindfulness on breath, it's okay. You are practicing Satipatthana. And here, mindfulness practice can be two way. One is just trying to establish the concentration, not focusing on the power of mindfulness, focusing on the power of concentration. And in the Satipatthana, you focus on the development of mindfulness. So it will be different. And which one is for you? You have to decide it. So whether you focus on the daily activity or the other physical activities or breath, you have to choose by yourself. And sometimes focusing on the breath will be hard when you are moving around, when you are um, performing the activity pretty busy, and you cannot keep your mind all the way to the breath. That's why at that moment, focusing on the physical activities will be easier. So the reason we have to evaluate through the outcomes how your mind in happen when you are practicing any meditation. So you're trying to catch up the breath all the time, and then you are struggling. You never get it, peace and join. It would not be good. So we cannot exactly say which one is better. It depends on you and how you do it. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya sebenarnya anjuran untuk berlatih anapana ataupun mengetahui keluar masuknya nafas yaitu termasuk ke dalam kayanupasana ya. Jadi kalau kita lihat di Satipatthana Sutta di situ Buddha menjelaskan kayanupasana itu dibagi menjadi 14 bagian. Bagian pertama itu adalah anapanasati atau perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Jadi anapanasati atau pengetahuan kesadaran terhadap keluar masuknya nafas ini termasuk ke dalam Satipatthana Kayanupasana. Bisa ada mengatakan sebenarnya ketika melatih anapanasati ini juga kadang bisa dibagi menjadi dua tujuannya. Ada yang tujuannya untuk mengembangkan konsentrasi, ada yang tujuannya untuk mengembangkan kesadaran. Jadi di sini saya menganjurkan kita untuk kita pilih sendiri yang mana yang lebih cocok untuk kita. Kita mau yang tujuan untuk mengembangkan konsentrasi atau tujuannya untuk mengembangkan kesadaran saja. Kita lihat dari individu masing-masing karena tidak bisa dipukul rata ya kepada semua orang gitu ya. Begitu juga ketika misalkan ketika kita mau merenungkan tubuh ini ya, misalkan apakah lebih baik memperhatikan nafas sepanjang hari ataukah memperhatikan aktivitas sepanjang hari, saya mengatakan juga dilihat dari aktivitas yang kita lakukan gitu, dan kemampuan kita. Kalau misalkan banyak gerak ataupun aktivitas agak berat, kadang mungkin untuk memperhatikan nafas terus-menerus itu mungkin agak sulit ya. Jadi mungkin pada saat itu mungkin memperhatikan aktivitasnya saja itu lebih mudah. Misalkan, oh saya sedang berjalan, berlari dan sebagainya. Gitu. Jadi dilihat lagi kondisi kita cocoknya seperti apa gitu. Dan juga kita juga harus mengecek ya kata saya ketika kita berlatih eh, latihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita hasilnya bagaimana? Apakah kita nyaman dengan proses berlatih seperti itu? Apakah terlalu berat? Jadi pada saat itu kita bisa adjust, maksudnya uh, uh,
latihan mana yang sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat tergantung dengan individu masing-masing cocoknya yang mana. It is just like the competent and skillful cook learn the sign when he is serving and get reward. So you have to learn about your practice, and you have to keep it trying on the anapana, and you have to keep it trying observing the physical activities, and you have to check how you are in the progress. And in this way, you can make change, you can adjust your practice. Hmm. Jadi seperti Suta yang kemarin sempat kita bahas ya tentang koki ya, tentang koki yang kompeten dan koki yang ahli, koki yang bagus, dia itu dia akan dapat hadiah dari raja kalau dia mempelajari pertanda yang diberikan oleh raja ataupun para menterinya gitu ya. Jadi begitu juga seorang meditator yang ingin melatih eh, Satipatthana ini dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus bisa melihat pertanda yang kita dapatkan dalam latihan kita. Apakah pikiran kita menjadi lebih lebih baik? Apakah ini nyaman untuk dilakukan atau tidak? Apakah terlalu berat atau tidak? Ataukah terlalu mudah atau tidak? Nah, jadi dengan kita memperhatikan pertanda-pertanda dalam latihan tersebut, kita bisa mengatur pola latihan seperti apa ataupun cara latihan seperti apa yang cocok untuk kita lakukan. Kalau kurang banyak yang kita bisa tambahkan, kalau terlalu banyak kita bisa kurangi. Jadi ini adalah keterampilan dalam kita melihat apa ya pertanda dalam latihan kita sendiri. So here, Satipatthana practice in the real practical environment is pretty flexible and have more room for individual to decide oneself. Sometimes it get lost, because we have to decide and we don't know what to do, right? So we are expecting for the order of guidance, instruction, specific way. You have to do this and that uh, in this certain stage. But the Satipatthana leading to the realization of the natural phenomena as they are. So we just need to develop our qualities, positive quality, that is the energy it can maintain your mind in the practice, not letting go other place. And also concentration, drawing, and putting onto the object. And inside knowledge, investigating the nature of the object. So it's so freedom and so flexible. You can practice and you can decide by yourself. But you need to learn more and more so that you can adjust and you can decide for the better way. Ya, jadi saya mau mengatakan sebenarnya proses latihan Satipatthana ini dia sangat fleksibel ya dan lebih punya banyak ruang untuk kita menentukan sendiri yang mana yang cocok untuk kita ya. Jadi kadang mungkin karena saking terlalu luasnya proses latihan Satipatthana ini, kadang kita bingung ataupun ya kalang kabut yang mana yang harus dilatih terlebih dahulu gitu. Kadang kita berharap seorang guru itu kadang apa ya menjelaskan itu spesifik, oh pokoknya yang ini dulu harus selesai baru yang lain. Tapi kadang di dalam praktek satipatthana kadang tidak bisa seperti itu karena satipatthana ini sangat luas ya, gitu ya. Jadi eh, di sini apa intinya proses satipatthana ini, proses latihan satipatthana ini adalah eh, tujuannya adalah nanti pelan-pelan kita akan mengetahui dan memahami segala sesuatu itu sebagaimana adanya gitu. Jadi yang diperlukan eh, dalam kemajuan untuk proses satipatthana ini adalah kita mengembangkan dan mempertahankan semangat ataupun usaha untuk terus melanjutkan latihan dan memperhatikan segala kondisi yang muncul gitu ya. Lalu kita juga memerlukan suatu tingkat konsentrasi tertentu untuk memperhatikan objek yang muncul ya. Lalu setelah itu kita juga memerlukan suatu kebijaksanaan ataupun pandangan cerah ya, pandangan yang benar untuk mengetahui objek yang kita perhatikan itu sebagaimana adanya ya. Jadi intinya kita mengembangkan kualitas-kualitas baik tersebut terus menerus kita kembangkan, kita adjust sambil jalan, kita atur sambil jalan sampai nanti kita benar-benar bisa mengetahui segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Okay. Apakah masih ada lagi pertanyaan?
Sayadaw, we still have no question from online. Still no question. No question online. Okay. Until we can finish early. No problem, right? Okay, Sayadaw.